Nah, masuk tuh. Selamat sore. Kenalkanlah, nama saya Muhammad Yamin. NIM 2261101076. Dosennya Profesor Dr. Teddy Chandra SE MM. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UAS untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. 1. Jelaskanlah pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Pengertian manajemen keuangan adalah manajemen keuangan merencanakan, mengatur, mengarah, dan mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan menurut Bambang Rianto. Manajemen keuangan berarti merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin. Syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara paling efisien. Konsep dan pemahaman penting dalam manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. Ini melibatkan penentuan tujuan keuangan perusahaan dan mengembangkan strategi dan rencana keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup penentuan kebutuhan pendanaan, alokasi anggaran, dan perencanaan jangka panjang. Pengambilan keputusan investasi. Manajemen keuangan harus menganalisis proyek investasi potensial dan memilih proyek yang menghasilkan nilai tambah yang paling tinggi bagi perusahaan. Analis investasi meliputi metode seperti NPP, IRR, dan payback period. 3. Pengelolaan risiko keuangan. Manajemen keuangan harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti asumsi, hedging, dan diversifikasi portofolio. 4. Pengelolaan model kerja. Ini melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan untuk menjaga likuiditas dan efisiensi operasional. Ini mencakup manajemen persediaan, piutang, dan utang. Pengambilan keputusan pendanaan. Manajemen keuangan harus memutuskan sumber pendanaan yang optimal untuk perusahaan. Ini melibatkan pemilihan antara hutang dan ekuitas, struktur modal, dan pengelolaan hubungan dengan pihak yang memberikan dana. Pengelolaan arus kas. Manajemen keuangan harus memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. Ini melibatkan perencanaan kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan kebijakan dividen. Laporan keuangan. Manajemen keuangan harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan untuk menginformasikan pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya tentang kinerja perusahaan. Pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mengelola risiko dengan baik, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Perhitungan return dan risiko untuk masing-masing proyek. Return dan risiko proyek A, return pada kondisi BOM. E, buka kurung R, tutup kurung sama dengan 0.20 kali 250 tambah 0.60 kali 200 tambah 0,20 kali 150 sama dengan 210. Return pada kondisi mendarat. E, buka kurung R, tutup kurung sama dengan 0.20 kali 300 ditambah 0.60 kali 250 ditambah 0.20
dikali 200 sama dengan 250. Return pada kondisi krisis. E buka kurung R tutup kurung sama dengan 0,20 kali 350 ditambah 0,60 dikali 300 ditambah 0,20 dikali 250 sama dengan 310. Risiko proyek A. Variansi sama dengan buka kurung 0,20 pangkat 2 kali buka kurung 250 dikurang 210 tutup kurung pangkat 2 ditambah 0,60 pangkat 2 dikali buka kurung 200 dikurang 250 tutup kurung pangkat 2 ditambah 0,20 pangkat 2 dikali buka kurung 150 sama dengan 310 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1180. Deviasi standar sama dengan akar variansi sama dengan akar 1180 sama dengan 34,32. Return dan risiko proyek B. Return pada kondisi bom E sama dengan R tutup kurung sama dengan 0,20 dikali 600 ditambah 0,60 dikali 500 ditambah 0,20 dikali 400 sama dengan 500. Sedangkan return pada kondisi mendarat, S buka kurung R tutup kurung sama dengan 0,20 kali 400 ditambah 0,60 dikali 350 ditambah 0 kali 220 dikali 250 sama dengan 350. Dan return pada kondisi krisis, E buka kurung R ditutup sama dengan 0,20 kali 300 ditambah 0,60 dikali 250 ditambah 0,20 dikali 200 sama dengan 250. Sedangkan proyek B, variasi sama dengan buka kurung 0,20 pangkat 2 dikali buka kurung 600 dikurang 500 tutup kurung pangkat 2 ditambah 0,60 pangkat 2 dikali buka kurung 500 dikurang 350 tutup kurung pangkat 2 ditambah 0,20 pangkat 2 dikali buka kurung 400 dikurang 250 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sama dengan 9.825. Sedangkan deviasi standarnya sama dengan akar variansi sama dengan akar 9.825 sama dengan 99.12. Metode analisis kelayakan. Payback period. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Payback period discounted. Metode ini adalah perluasan dari metode payback period, namun mempertimbangkan faktor diskonto. Net present value (MPV). Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari proyek dengan tingkat diskonto yang sesuai. Internal Rate of Return (IRR). Metode ini menghitung tingkat diskonto yang membuat MPV proyek sama dengan 0. Modified Internal Rate of Return (MIRR). Metode ini adalah modifikasi dari IRR dengan mengasumsikan tingkat reinvestasi yang berbeda untuk arus kas masuk dan keluar proyek. Demikian yang bisa saya sampaikan ujian
mata-mata pelajaran ujian manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih. Pelajaran seperti orang SMA.